Salam. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang juga yang ada di gereja ini maupun yang ada mengikuti dari rumah masing-masing secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat beribadah. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kemudian Diakon Didianto M. Bagus yang nantinya sebagai liturgus akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Kemudian para penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 yang akan juga bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Kepada anak kami Martino Lukas yang akan memainkan musik mengiringi puji-pujian kita. Kemudian untuk pemandu lagu anak kami Grisela dan Febiria Margareta yang nantinya menjadi pemandu lagu. Kemudian petugas lainnya Bapak Agustinus Semail selaku operator sound system, kemudian Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang Jumat yang hadir mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk berita jemaat pada pagi hari ini Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian yang bertugas pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, sedangkan petugas mimbar dari seksi pelayanan Bapa. Liturgus Penetua Mardi Ampong, kemudian song leader Penetua Yuberi dan Diakon Juni Rumsakarya, pemain keyboard Bapak Budi Alpianto SPD. Liturgi yang digunakan pada tanggal tersebut Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE. Kemudian untuk berita keuangan bisa dilihat dalam berita Jumat, tidak ada perubahan. Namun ada berita keuangan yang masuk pada pagi ini. Kami sebutkan persembahan syukur atas nama Edwin Jinu Rp100.000. Kemudian korban syukur hari ulang tahun yang ke-62 dari Bapak Christopel berjumlah Rp100.000. Kemudian korban syukur hari ulang tahun ke-44 dari Ibu Esterlin Rp100.000. Kemudian korban syukur hari ulang tahun ke-73 dari Bapak Dehen Samad berjumlah Rp100.000. Kemudian kolekte sekolah hari Minggu pagi ini berjumlah Rp76.000. Itu kolekte atau keuangan yang masuk pada pagi ini. Selanjutnya untuk berita kebaktian dan lain-lain akan saya sampaikan. Yang pertama, ibadah rumah tangga di lingkungan 1 seyogianya hari Selasa, tempat Yosua Ataaja dimajukan pada hari ini, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 11 atau selesai ibadah di gereja ini. Sekali lagi kami sampaikan, lingkungan 1 dimajukan hari ini tanggal 23 Oktober 2022 pukul 11 serta selesai ibadah di gereja. Untuk petugas liturgus mahasiswi PPG ST3 GKI Banjarmasin yaitu anak kami Febiria Margareta, pemain musik atau keyboard Bapak Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Herti Carolina SPD. Sekali lagi diundang Bapak Ibu sedang untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk
Kebaktian lingkungan 2 atau ibadah rumah tangga itu sudah dilaksanakan. Sayogianya hari Rabu, namun dimajukan kemarin hari Sabtu di tempat Ibu Herlina Wiuda. Jadi sudah dilaksanakan. Kemudian untuk lingkungan 3 untuk sementara diundurkan atas permintaan keluarga. Jadi kosong untuk lingkungan 3. Kemudian untuk ibadah seksi pelayanan Bapa dilaksanakan hari Senin besok tanggal 24 Oktober 2022 pukul 18 WIB di Gereja Betania Barimba. Untuk petugas Diakon Redi Apili, kemudian untuk pemain musik anak kami Martino Lukas Unihin, song leader Juliantara Kaharap. Sekali lagi kami mengundang anggota SPB untuk hadir pada ibadah dimaksud. Kemudian untuk ibadah SPPer atau kebaktian SPPer dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober 2022, waktu pukul 15.30 atau setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Diakon Estu Nerimah di lingkungan pelayanan 2. Yang bertugas liturgus mahasiswi PPG GKE Banjarmasin yaitu Feberia Margareta, doa syukur Ibu Masni, untuk pemain musik Bapak Mardi Ampong, kemudian song leader Herlina Wiuda. Diundang sekali lagi ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah dimaksud. Selanjutnya untuk ibadah seksi pelayanan remuda remaja dilaksanakan di gereja pada hari ini juga, dilaksanakan pada pukul 5 atau jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Yang bertugas liturgus Piona Adelina, doa sapat Yohana Pransua, doa persembahan Indri Permata Kristia. Kemudian firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Desi Natalia dengan metode James. Jadi diundang seluruh pemuda remaja untuk hadir dalam ibadah dimaksud pada hari ini 23 Oktober 2022 pukul 17 WIB. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga almarhum Sumarto, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Erwandi di lingkungan pelayanan 3. Untuk yang bertugas Diakon Mary Susianti, untuk pemain musik anak kami Martino Lukas Unihin, song leader Diakon Nerna Tutiasi. Selanjutnya kami akan membacakan undangan yang dimaksud. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota Jemaat GKI Berimba di tempat Shalom, bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk datang dalam rangka kebaktian mengenang 40 hari almarhum Sumarto atau Bapak Santi, dan memperingati 3 tahun almarhumah Hayati Indusanti yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 waktu pukul 15.30 WIB, tempat rumah keluarga Erwandi atau Bapak Ingga, Jalan Kapuas Seberang 2 RT 5 Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami yang mengundang Erwandi. Kemudian ada beberapa buah undangan yang kami sampaikan. Pertama, dari Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang, Majelis Resort GKE Kapuas Seberang. Dengan hormat, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu Kapiper Seresort Kapuas Seberang untuk beribadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 waktu pukul 15 WIB, tempat gedung gereja Betania Barimba. Petugas SPPer Sakapinang.
Untuk pendeta pelayanan, Pendeta LP Sumbu STH. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama serta kehadirannya diucapkan terima kasih. Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang, Sekretaris Nina Sutriana SPD, Ketua Desi Susielawati SPD, mengetahui Ketua Resort Kapuas Seberang Pendeta Oktavianti STH. Selanjutnya ada lagi beberapa undangan dari panitia Natal. Kami dari panitia Natal Jemaat GKI Berimba atau seksi paduan suara mengundang semua yang tergabung dalam paduan suara jemaat untuk dapat hadir pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 waktu pukul 18 atau jam 6 sore tempat Gereja Betania Berimba untuk bersama-sama latihan menyanyi atau paduan suara. Besar harapan kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang tergabung dalam paduan suara untuk dapat meluangkan waktunya untuk bisa hadir semuanya. Kita lakukan untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengundang panitia Natal Jemaat GKI Berimba seksi paduan suara Budi Alpianto SPD. Selanjutnya yang terakhir saya sampaikan, diberitahukan kepada warga jemaat sekalian sesuai dengan tanggal yang ditetapkan bahwa hari ini seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP Berimba itu melaksanakan pencarian dana untuk kegiatan Natal SPRP Berimba. Adapun dana yang dilakukan, adapun usaha dana yang dilakukan yaitu penjualan makanan berupa es timun serut 10.000 per PCS ya. Kemudian kue permika yang berisi 1 risoles ayam, kemudian 1 pi buah dan 1 telur ayam rebus harga 15.000 per mika. Ini dari seksi pelayanan pemuda remaja. Penjualan tersebut diadakan di depan gereja setelah pulang ibadah. Dimohon partisipasi warga jemaat untuk mendukung kegiatan SPRP. Kemudian diberitahukan juga bahwa kepada warga jemaat bahwa KPRP Resort GKI Kapuas Seberang melaksanakan pencarian dana juga untuk kegiatan Natal KPRP GKI Kapuas Seberang. Adapun usaha dana yang dilakukan penjualan salad ukuran 400 ml dengan harga 25.000 per cup. Nah, penjualan diadakan di depan gereja juga setelah pulang ibadah ini. Demikian partisipasi warga jemaat untuk mendukung kegiatan SPRP dan KPRP Resort GKI Kapuas Seberang. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudari, saudara yang kita akan memulai ibadah kita. Adapun liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi model 1 bersama dengan jemaat. Sementara pendeta dan petugas lainnya yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 219 bait 1 dan bait yang kedua. Nanti pada bait yang kedua sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pelengkap Kidung Jemaat 219, di saat ini kuangkat tembang. Bagi Yesus di
ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 55 bait 1 dan 2. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur. Dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu dan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan secara bersahut-sahutan dari kitab Yoel pasal 22 pasal 2 ayat 23 sampai Yoel pasal 3 ayat yang ke-21. Kita akan membacakan secara bersahut-sahutan. Saya akan mulai dari ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berlutut, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanah. oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanmu? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, Dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada
Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempahlah mata bacakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, bawa pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion. Gunungku yang kudus dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sidim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun. Yang terakhir kita bacakan bersama-sama. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita merespon pembacaan Alkitab. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
sebelum penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kita akan mendengar puji-pujian dari lingkungan 2 dengan judul Kutemukan Jawabannya. Untuk puji-pujian dipersilakan. sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar. Dan pakailah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami pada saat ini boleh tertuju terarah kepada firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 dengan judul Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin. Dalam ayat yang ke-14 berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak." Kata dibenarkan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dibenarkan itu memiliki banyak arti. Dia bisa arti katanya diperkenankan, atau juga diterima, disetujui, disahkan. Jadi seseorang yang dibenarkan itu berarti bahwa orang tersebut sudah diperkenankan, diterima, disetujui, dan mendapat pengakuan yang sah dan berkekuatan hukum. Kata dibenarkan. Bapak Ibu Saudara, dalam nas ini Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana seseorang itu dapat dibenarkan menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Sehingga orang tersebut dianggap layak di hadapan Allah dan menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya. Melalui perumpamaan, Yesus ini bercerita tentang dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah, sama-sama berdoa kepada Allah. Yang satu adalah seorang yang bernama seorang Farisi. Seorang Farisi adalah seorang pemuka agama. Tentu kalau dipertanyakan tentang keagamaannya, tentang rutinitas keagamannya, tidak usah dipertanyakan. Karena pasti orang ini dikatakan dalam pandangan masyarakat disebut sebagai orang yang saleh, orang yang taat, karena kehidupan keberagamaannya, bahkan juga pengetahuannya
tentang Taurat Tuhan. Dia pasti sangat mumpuni. Dan yang seorang lagi yang datang ke bait Allah adalah pemungut cukai atau penagih pajak. Dalam pandangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai ini dipandang sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang statusnya rendah, mungkin karena profesinya, sehingga dipandang rendah oleh kalangan masyarakat Yahudi. Di bait Allah, kedua orang ini sama-sama berdoa. Menarik, ketika mereka sama-sama berdoa, artinya berinteraksi dengan Tuhan secara langsung, isi doa mereka berbeda. Dalam doanya, si orang Farisi tadi memberitahukan kepada Allah betapa baiknya ia selama ini, betapa sempurnanya dia. Si orang Farisi tadi memberitahukan bagaimana semua kewajiban agama, semua ketentuan hukum Taurat itu sudah ia laksanakan. Bahkan ia membandingkan dirinya dengan sang pemungut cukai yang ada di sebelahnya. Saya tidak seperti seorang pemungut cukai ini. Nah, saudara-saudara, bahkan ia mengatakan kepada Allah, dirinya tidak seperti si pemungut cukai yang hidup dengan bergelimang dosa, yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, dipandang rendah masyarakat. Pada saat yang sama, si pemungut cukai ini juga berdoa. Ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah mukanya kepada Tuhan. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dari perumpamaan tentang dua orang yang berdoa di bait Allah ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa doa si pemungut cukailah yang dibenarkan Allah. Artinya doa si pemungut cukai yang dipandang berdosa, yang bergelimang dosa inilah yang diterima, disetujui, diperkenankan oleh Tuhan. Sedangkan doa si orang Farisi itu tidak. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mengapa doa dari seorang yang dianggap berdosa atau pemungut cukai lebih berkenan, dapat diterima, dapat disetujui, dinyatakan sah atau resmi oleh Allah atau dibenarkan oleh Allah dibandingkan dengan doa seorang Farisi yang baik, yang taat dan saleh? Kita dapat melihat ada dua hal yang sangat penting. Bukan isi doa yang baik kata-katanya itu yang dipandang oleh Tuhan, tetapi lebih kepada hati. Yang pertama kita melihat adalah sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini sangat jelas tercermin dalam doa si pemungut cukai di hadapan Allah. Dari hati terungkap dalam kata-kata. Ia tidak merasa gengsi untuk mengaku telah banyak berbuat dosa. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Hanya itu kata-katanya. Ia tidak malu di hadapan Tuhan untuk mengaku begitu ia ini adalah orang yang berdosa. Di hadapan Allah ia juga tidak gengsi untuk mengakui keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, dan tidak gengsi untuk meminta belas kasihan dari Allah. Nah, jadi kerendahan hati itulah yang dimiliki oleh pemungut cukai ini. Dan mengapa sifat rendah hati itu penting? Karena sifat rendah hati, maka manusia akan dibenarkan oleh Allah dan menerima kemuliaan dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 14 nas ini. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dapat disimpulkan
bahwa manusia yang paling tinggi, manusia yang paling mulia di sorga dan di bumi adalah manusia yang paling rendah hati. Tidak pandang status sosialnya bagaimana di dunia, tetapi kalau dia status sosial tinggi tetapi tidak punya rendah hati, ia dipandang rendah di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah sifat tinggi hati. Sifat tinggi hati tidak dapat ditutupi, Bapak Ibu. Entah itu ditutupi dengan kesalehan, entah itu ditutupi dengan rutinitas keagamaan, entah itu dengan ketaatan menjalankan Taurat. Tidak bisa ditutupi. Karena apa? Karena sifat ini akan tercermin dalam setiap perkataan dan perbuatan. Apapun yang dilakukan oleh seorang yang tinggi hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, sering hanya bertujuan untuk mencari kepujian untuk diri sendiri. Doa seorang Farisi di dalam nas ini mencerminkan tentang siapa dirinya di hadapan Allah dan manusia. Secara tidak langsung dia mau ada pengakuan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah saya seorang yang berprestasi secara rohani. Saya adalah seorang yang lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Saya punya kemampuan di atas rata-rata. Itu semua terungkap melalui apa yang ia sampaikan dalam doanya kepada Tuhan. Dan satu hal yang tidak ia sadari, bahwa di hadapan Allah ia telah menyatakan bahwa ia adalah seorang yang sedang lupa diri, sombong di hadapan Tuhan. Sehingga demikian orang yang tinggi hati, dikatakan ayat 14, tidak akan menerima kemuliaan dalam hidupnya. Tentang orang yang tinggi hati dapat disimpulkan bahwa orang yang paling rendah adalah orang yang paling tinggi hatinya dan tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita merenungkan ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh datang di hadapan-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan pujian hormat kami bagi nama-Mu. Dan biarlah pujian kami berkenan di hati Tuhan. Ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan-Mu. 1 minggu telah kami lewati dalam suka dan duka, dan terima kasih kami boleh ada hingga saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan 1 minggu yang akan kami hadapi ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi sebagaimana Tuhan memelihara kami di minggu-minggu, di hari-hari yang telah lewat, maka Tuhan tetap akan menyertai kami sepanjang masa. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tolonglah kami untuk kami dapat merefleksikannya melewati hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang senantiasa berkenan di hati Tuhan, menjadi pribadi yang memiliki sifat rendah hati, sebab kerendahan hati itu senantiasa boleh diperkenankan oleh Tuhan. Tolonglah kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami, agar kami tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan,
bahkan mengikuti kata hati, ego, kemanusiaan kami. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, bahkan memampukan kami untuk menyikapi setiap perkara dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Sesungguhnya kami ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami ini patut dihukum karena kesalahan dosa-dosa yang kami perbuat. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Tuhan menyucikan, menguduskan kami, menjadikan kami sebagai manusia yang baru dan berkenan di hati-Mu, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami diampuni oleh Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, sehingga dosa, kesalahan yang kami perbuat tidak menjadi batu sandungan untuk kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Saat ini kami bawa seruan permohonan doa kami, melewati keberadaan hidup kami masing-masing. Tuhan yang maha mengetahui akan segala keberadaan hidup kami. Tuhan yang mau berkenan menolong dan menopang kami, memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap kesulitan hidup kami. Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah hati kami yang gundah gulana dan penuh dengan keputusasaan. Biarlah ya Bapa, Engkau bekerja seluas-luasnya atas hidup kami, menyatakan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang indah. Tuhan, kami berdoa bagi segenap keluarga dan rumah tangga kami. Hadirlah Tuhan menjadi tamu yang setia, yang tidak meninggalkan keluarga dan rumah tangga kami dalam setiap keadaan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat menjalani tugas peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Segala apa yang kami perbuat, yang kami kerjakan, yang kami putuskan, semuanya berdasarkan dari hikmat Tuhan. Demikian juga segala rencana, impian dan harapan kami, baik untuk keluarga, rumah tangga dan masa depan kami dan masa depan anak-anak kami. Berkatilah ya Tuhan segala rencana-rencana yang baik. Tuhan akan berkenan mendengar dan menjawabnya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh seisi anggota keluarga kami, baik itu suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu, menantu, saudara, orang tua. Biarlah diberkati kehidupan mereka. Tuhan menuntun langkah-langkah hidup mereka, memberikan kebahagiaan, sukacita. Bahkan untuk anak-anak kami yang tengah berjuang untuk meraih cita-cita, biarlah mereka tetap bertekun di dalam meraih cita-cita, bertekun dalam pendidikan. Jauhkan dari anak-anak muda kami kuasa-kuasa yang jahat yang hendak mengganggu mereka, bahkan ingin mempengaruhi mereka kepada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka, hal-hal yang dapat menyakiti hati orang tua. Tapi biarlah naungi anak-anak muda kami ya Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka dapat melangkah kepada jalan yang benar, dapat memilah dan membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk mereka. Ya Tuhan, demikian kami sebagai orang tua, tolonglah kami agar kami mampu menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, mewariskan teladan iman kepada generasi-generasi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat.
tolonglah warga jemaat-Mu dalam pergumulan hidupnya masing-masing. Lebih-lebih untuk persekutuan jemaat-Mu teristimewa, jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah boleh menjadi jemaat yang bersaksi, yang menyatakan terang kemuliaan Tuhan, dan melewati persekutuan jemaat nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan juga memakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik kami pendeta, baik kami penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, bahkan juga siapapun yang melibatkan dirinya dalam pelayanan gereja. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian, agar apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk sesama dan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada bulan Oktober ini. Beberapa warga jemaat-Mu yang hamba-Mu sebutkan saat ini. Saudara kami Kristopel yang berulang tahun ke-62. Saudara kami Esterlin yang berulang tahun ke-44. Saudara kami Bapak Dehen Samad yang berulang tahun ke-73. Demikian juga pasangan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Pasangan Redi Apili dan Mariti yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-28. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan melewati kesempatan mereka menikmati pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Biarlah ya Bapa, dengan bertambahnya usia kelahiran dan perkawinan, semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka, melewati kesehatan dan kekuatan, melewati kebahagiaan dan kesuksesan di dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Bahkan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap boleh kembali menikmati pertambahan usia. Artinya Tuhan memberikan tetap kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkatilah ya Bapa keluarga dan rumah tangga mereka. Demikian juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan datang kepada mereka menjamah memulihkan. Kami berdoa untuk saudara kami Edwin Jinu dan juga Sonia yang saat ini masih dalam masa pemulihan dari sakit mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Tolonglah mereka dalam pergumulan mereka dan kuatkanlah mereka. Dan jamahan Tuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan mereka. Bahkan berkatilah obat-obatan, makanan, minuman yang mereka makan dan minum. Semuanya itu boleh menjadi sarana untuk kesembuhan dan kemulihan yang mereka terima dari Tuhan. Demikian keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran dan hikmat yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami Erin, cucu dari Ibu Herti Carolina, yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Tuhan juga memberkati anak kami ini, memberkati tumbuh dan kembangnya, bahkan biar keadaannya semakin hari semakin baik dipulihkan oleh Tuhan, melewati pengobatan yang diterimanya di rumah sakit. Demikian juga keluarga yang mendampingi, diberikan kesabaran dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga keberadaan bangsa dan negara, keberadaan pemerintahan kami, masyarakat kami, terutama Kabupaten Kapuas ini. Dan biarlah Tuhan juga memakai para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakan kepada mereka rasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Dan lebih-lebih kami sebagai warga gereja dan warga masyarakat, kami turut ambil bagian demi pembangunan masyarakat yang semakin baik, melewati talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah rasa aman, damai, sejahtera boleh kami nikmati dan kami rasakan dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang menyendengkan telinga-Mu mendengarkan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita dengan pengantar. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemik COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan, menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah yang melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 133 bait 1 dan seterusnya sampai selesai persembahan dikumpulkan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kembali ke ayat pertama. Syukur padamu
syukur atas pekerjaan walau tubuh berlemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Baiklah, saat ini kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.